Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Lestari dengan NIM 1814070019 dari jurusan Pekimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Metodologi penelitian, dosen pembimbing Dr. Milyasari SPD MSI. Pembahasan kali ini adalah bab 1 komponen. Pembahasan pertama yaitu isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Pertama, dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar. Dilihat dari aspek guru yaitu tidak semua guru mahir dalam menggunakan teknologi internet atau media sosial dalam pembelajaran. Beberapa guru senior belum sepenuhnya mampu menggunakan perangkat atau fasilitas untuk menunjang kegiatan online dan perlu pendampingan dan pelatihan terlebih dahulu. Dilihat dari aspek siswa yaitu metode pembelajaran jarak jauh membuat siswa perlu waktu untuk beradaptasi dan mereka menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi daya serap mereka. Dari aspek sarana dan prasarana, teknologi online memerlukan koneksi jaringan yang kuat yang menyebabkan bertambahnya beban pengeluaran orang tua. 2. Problematika pembelajaran sains. Dilihat dari aspek guru yaitu guru kurang berkualitas. Tidak ada reward bagi guru yang berprestasi dan punishment bagi guru yang kinerjanya jelek. Tidak ada tagihan terhadap guru yang sudah mengikuti pelatihan untuk mensosialisasikan apa yang sudah diperolehnya. Dilihat dari sarana dan prasarana. Kurangnya perhatian pemimpin terhadap sarana atau prasarana sains yaitu laboratorium dan media. Sulitnya pengadaan alat dan bahan laboratorium. Ketiga yaitu blended learning. Dilihat dari aspek guru. Keterampilan guru masih kurang dalam menyelenggarakan e-learning. Tidak semua guru mampu menyiapkan referensi digital yang berinteraksi dengan pembelajaran tatap muka. Dari aspek siswa, sebagian besar faktor ekonomi siswa kurang mendukung. Penggunaan gadget yang berlebihan berdampak pada kesehatan mata siswa. Dilihat dari aspek sarana dan prasarana, tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung dan lingkungan yang kurang mendukung untuk penggunaan teknologi. Pembahasan yang kedua yaitu pemilihan judul penelitian dan contoh. Kriteria pemilihan judul yaitu judul penelitian yang menarik minat peneliti, judul yang dipilih mampu dilaksanakan peneliti, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti, judul yang dipilih hendaknya cukup data tersedia. Hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Contoh judul penelitian yaitu kemampuan guru sekolah dasar dalam mengadakan variasi pada pembelajaran tematik, historis, empiris, dan contoh. Pertama, aspek filosofis. Pendapat-pendapat ahli, intinya dalam memberikan argumen tentang sesuatu hal harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada maupun pendapat ahli. Dengan begitu, maka argumen yang disampaikan dalam pembuatan sebuah latar belakang dapat digunakan. Contoh, menurut KBBI, pendidikan merupakan sarana merubah tingkah laku. Kedua, aspek yuridis. Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, jadi dalam menuliskan latar belakang, kita harus mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada, sehingga tulisan atau alasan yang kita sampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Ketiga yaitu aspek historis. Penelitian yang telah ada yaitu untuk mempertegas alasan kita memilih mengembangkan hal tersebut. Contoh, pendidikan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari unsur manusia selama perkembangan kehidupannya. Keempat yaitu aspek empiris. Data-data nyata, kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau melalui wawancara. Contoh, pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi. Yang keempat yaitu tahapan penyusunan latar belakang masalah. Pertama, deskripsikan topik secara umum sebagai langkah awal. Sebagai calon peneliti perlu mendeskripsikan topik penelitian secara umum.
Contoh, kita akan meneliti tentang peningkatan kemampuan membaca siswa SD kelas 3 melalui teknik Y. Maka, jelaskanlah hakikat membaca itu apa, dilengkapi sumber yang valid. 2. Identifikasi masalah-masalah terkait. Contoh, maka masalah difokuskan kepada kemampuan membaca siswa kelas 3 SDX. Untuk mencari masalah-masalah terkait, maka dilakukan tes wawancara atau diberi angket. Selanjutnya, fokuslah terhadap satu masalah. Setelah menemukan banyak masalah tentang kemampuan membaca, silahkan fokus terhadap satu masalah saja. Tentukan masalah yang menjadi masalah besar yang dihadapi oleh siswa kelas 3 SDX dan temukan solusi-solusi ahli dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya, merumuskan kerangka pemecahan masalah. 5. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan dengan contoh. Pertama, menemukan dan masalah yang ada. Jika terdapat satu permasalahan, langkah selanjutnya adalah menemukan semua masalah yang ada. Umumnya, satu hal dikatakan menjadi masalah jika tidak sesuai dengan standar atau acuan yang berlaku. 2. Mengidentifikasi sumber permasalahan. Tahapan ini berguna untuk menentukan apa-apa saja yang menjadi akar masalah dari masalah yang sudah ditemukan. Selanjutnya, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan. Permasalahan yang sudah diidentifikasi, terdapat 3 indikator kalimat isu yang baik, yaitu spesifik, objektif, dan jelas. Intinya adalah kalimat isu tersebut harus mudah dipahami oleh semua orang, bahkan orang-orang yang tidak mengerti permasalahan tersebut. Selanjutnya, batasan masalah penelitian pendidikan. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkungan masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Contoh, judul peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkannya media gambar foto pada materi pelajaran IPS menceritakan peristiwa menyenangkan di kelas 1 SD. Penelitian ini hanya dikenakan pada materi kelas 1 SD pembelajaran IPS siswa. Materi yang disampaikan adalah pokok bahasan menceritakan peristiwa menyenangkan. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berada di bagian pembukaan karya tulis. Bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena sosial yang terjadi dalam sejumlah pertanyaan-pertanyaan tertentu. Contoh, seberapa efektif penerapan metode pembelajaran kooperatif terhadap soft skill peserta didik? Berapa lama daya konsentrasi anak dalam penerapan metode pembelajaran kooperatif? Pembahasan ke-8 yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah nama penelitian itu dilakukan atau data-data secara informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret yang dapat diamati dan dapat diukur. Jadi bukan merupakan kalimat tanya. Pembahasan yang ke-9 yaitu manfaat penelitian pendidikan, yaitu sebagai data yang menggambarkan keadaan pendidikan dan melukiskan kemampuan sumber daya, kemungkinan pengembangan serta hambatan yang dihadapi atau mungkin ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan, dan menemukan teori-teori baru tentang pendidikan. Selanjutnya, spesifikasi produk. Spesifikasi produk adalah uraian yang terperinci mengenai persyaratan kinerja barang atau jasa atau uraian terperinci mengenai persyaratan kualitas material dan pekerjaan. Uraian spesifikasi hendaknya memenuhi 5W+1H. What mengandung unsur kualitas dan kuantitas, what mengandung mewakili waktu, where menggambar unsur lokasi, who menyangkut target kelompok penyediaan, who menunjukkan cara yang tepat barang atau jasa yang didapatkan. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan. Contoh pengembangan perangkat pembelajaran IPA berbasis karakter pada materi perubahan kenampakan bumi dan benda langit. Asumsinya,
Purwanto berpendapat bahwa hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Keterbatasannya yaitu kemampuan peneliti dalam mengembangkan perangkat masih terbatas. Pembahasan terakhir yaitu definisi operasional. Definisi operasional adalah pernyataan yang menerangkan tentang dimensi secara ukur atau alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti. Sekian pembahasan saya dalam video kali ini, semoga bermanfaat.